Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 201041717132. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, membuat ringkasan bab 7, mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan, dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kenali pelanggan Anda dan dermawan. STE Corporation, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Cina, memiliki berbagai jenis dan sumber kepemilikan, termasuk modal swasta dan perusahaan milik negara lainnya. Pertumbuhannya yang cepat sangat dipengaruhi oleh kedekatannya dengan pemerintah. Faktanya, STE adalah perusahaan telekomunikasi lainnya bekerja sama dengan badan pemerintah terkait untuk mereformasi dan mengatur pasar telekomunikasi Cina. Dengan demikian, strategi non-pasar menawarkan dukungan pemerintahan tambahan dan cara yang efektif bagi perusahaan untuk bekerja dengan lembaga pemerintahan untuk mempengaruhi kondisi pasar di masa depan. Strategi bersaing berbasis non-pasar. Seperti yang dilihat dari contoh-contoh ini, pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimasi dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal untuk tumbuh dan berkembang. Lingkungan kelembagaan Cina. Perusahaan di Cina harus memindai, memantau, dan merancang strategi untuk menangani 6 realitas lingkungan kelembagaan utama. Ini termasuk pertama, transisi berkelanjutan ke ekonomi pasar, kedua, membuka diri ke panggung dunia, ketiga, melanjutkan pengembangan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi, keempat, peran penting yang dimainkan oleh berbagai tingkat pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kelima, keanekaragaman geografis dan perbedaan tahap perkembangan. Dan yang keenam yaitu pasar produk yang berkembang pesat. Pemimpin jangka panjang dan kuat. Orientasi jangka panjang yang sering dikaitkan dengan peran penting yang dimainkan oleh pemimpin yang kuat. Faktanya, penelitian lapangan menunjukkan bahwa di balik setiap perusahaan yang sukses, ada CEO yang kuat. Yin dan Yang, aspek kedua yang diidentifikasi di atas adalah pengertian Yin dan Yang, atau penerimaan dalam budaya Cina yang berlawanan dengan popularitas. Yin dan Yang dapat dipandang semua sebagai dualisme, karena berhubungan dengan semua prinsip berlawanan yang mungkin ditemui menurut Yin dan Yang. Hal yang berlawanan saling melengkapi dan kontras, masing-masing membuat kekurangan satu sama lain. Harmoni cara berpikir tengah dalam budaya Tionghoa dapat memberikan saluran yang efektif, di mana harmoni terjadi, jalan tengah akan membantu mencapai integritas yang berarti dari kutub dengan menghindari yang ekstrim dan menghasilkan pencerahan melalui praktik mencari landasan tengah. Jalan tengah akan membantu mencapai integrasi yang berarti dari dua kutub dengan menghindari yang ekstrim dan menghasilkan pencerahan melalui praktik mencari landasan tengah. Jalan tengah merupakan mekanisme penting untuk mengatasi paradoks. Holisme merupakan aspek penting lain dari budaya Tiongkok yang membantu mencapai dan memperkuat harmoni, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi. Daya saing umum dalam strategi non-pasar. Strategi non-pasar merupakan cara penting bagi entitas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan menjadi masalah yang relevan dalam studi manajemen strategis. Bidang strategi non-pasar ini terutama mencakup strategi politik perusahaan, strategi publik dan media sosial, strategi tanggung jawab sosial perusahaan, dan lain-lain.
Respon proaktif dalam strategi non-pasar. Integrasi masalah adalah cara yang efektif untuk membuat respon proaktif terhadap masalah non-pasar. Integrasi masalah berhubungan positif dengan kinerja organisasi, oleh karena itu masalah legitimasi perusahaan harus diperhatikan selama pengaruh organisasi terhadap lingkungan kelembagaan dan kinerjanya mengejar. Kapabilitas dalam strategi non-pasar. Hasil dalam pembentukan kapabilitas dimoderasi oleh sifat kepemilikan perusahaan dan pengaruh relatif dari pemangku kepentingan publik dan swasta yang berbeda. Kasus pemulihan perdagangan adalah alat kebijakan penting. Misalnya, diatur untuk melindungi perusahaan domestik dari apa yang dianggap sebagai persaingan impor yang tidak adil. 3 kemampuan non-pasar diidentifikasi. Pertama, kemampuan untuk mengumpulkan intelijen pasar dan non-pasar. Kedua, kemampuan untuk membangun dan membentuk catatan administratif. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menyelaraskan praktik bisnis dengan lembaga pemulihan perdagangan negara. Mitigasi first mover advantage dengan strategi non-pasar. Dalam contoh perusahaan penyedia dan layanan penggunaan yang terkait dengan internet, meskipun hambatan masuk pesaing diturunkan, perusahaan yang sudah mapan sebelumnya di mana bisa mendapatkan sumber keuntungan penggerak pertama atau FMA tertentu sebagai hasil dari entry awal mereka. Meskipun demikian, strategi non-pasar dapat digunakan oleh pesaing dan pelaku industri lainnya untuk menetralkan FMA. Strategi non-pasar mengenai LSM. Sebuah studi mengeksplorasi berbagai cara di mana perusahaan mengelola LSM. Menemukan contoh akuisisi, kapitulasi, dan perlawanan. Aktivis dan LSM terus-menerus meninggalkan politik publik dan beralih ke politik swasta yang menyesuaikan praktik perusahaan dan industri. Beberapa penelitian di bidang ini adalah: pertama, jenis pemilihan target oleh para aktivis, tindakan proaktif dan pembangunan reputasi oleh target potensial untuk mengurangi kemungkinan terpilih sebagai target, ketiga, memerangi kampanye, dan keempat, komitmen yang kredibel. Melobi dalam strategi non-pasar. Lobi perusahaan tidak digerakkan oleh agensi dan kenyataannya dapat menciptakan nilai. Perusahaan dengan manajemen yang lebih kuat, dengan pertahanan diri untuk anti pengambil alihan, memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas lobi sebagai strategi non-pasar. Strategi non-pasar di Cina. Pertama, perusahaan Cina selama masa transisi harus sepenuhnya memahami keistimewaan dan pentingnya strategi non-pasar untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Kedua, untuk mendapatkan efek terintegrasi, perusahaan harus secara aktif menggabungkan strategi non-pasar dan strategi pasar. Perusahaan harus mencari cara efektif untuk integrasi strategi. Dan keempat, perusahaan harus membentuk Departemen Urusan Publik resmi untuk mencapai upaya gabungan dengan Departemen Perencanaan Strategis. Strategi non-pasar dan masalah sosial. Dari sudut pandang sosiologis, strategi tidak terfokus secara eksklusif pada maksimalisasi keuntungan atau terbatas pada rasionalitas tujuan-tujuan, tetapi pada seperangkat tujuan perusahaan dan pribadi yang mungkin menarik bagi beberapa pemangku kepentingan organisasi. Pertama, pencapaian status. Kedua, otonomi. Ketiga, inovasi. Keempat, identitas. Dan kelima, media sosial. Nomor dan kutipan artikel menunjukkan peningkatan terus-menerus dari tahun ke tahun. Bidang utama yang menerbitkan artikel tentang strategi non-pasar adalah ekonomi bisnis 39%, ekologi ilmu lingkungan 18%, pertanian 7%, hubungan internasional 5%, dan hukum pemerintah 4%. Peringkat artikel yang dipublikasikan berdasar negara atau wilayah adalah Amerika Serikat 37%, Inggris 15%, Australia 8%, Spanyol 7%, dan Prancis 5%.
Strategi non-pasar, peran yang dimainkan sehari-hari dalam konteks pasar berkembang. Perkembangan bidang strategi non-pasar mengharuskan setiap analisis dilakukan bersama-sama dengan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi, dan ilmu politik. Desserteau 1984 menyatakan bahwa institusi dan kerangka mereka adalah produsen dari tatanan dan struktur dan tindakan yang dihasilkan masyarakat. Desserteau menyebutkan tindakan struktural dan fungsionalis ini sebagai strategi yang dilakukan melalui gudang pusat kekuasaan kelembagaan hegemonik atau bahkan dalam istilah relatif dalam lingkungan kelembagaan yang lemah. Tujuan dari strategi seperti itu dalam casting Desserteau adalah untuk mengontrol tindakan individu. Implikasi praktis. Pertama, mereka menyoroti pentingnya mengenali tentang khusus yang dihadapi oleh manajer bisnis UKM yang berbasis di negara maju ketika mencoba untuk masuk dan yang terpenting tetap berada di dalam pasar negara berkembang. Yang seringkali tidak pasti dan berisiko secara politik. Meskipun demikian, perusahaan dapat memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dengan beroperasi di lingkungan yang berisiko sebagai peluang untuk mengembangkan pembelajaran dan pelatihan manajemen internal yang lebih luas, terutama dalam hal pemikiran strategis yang terkait dengan memasuki pasar luar negeri lainnya melalui strategi non-pasar.